Halo semuanya, kembali berjumpa di channel Dokter Kolektor. Setelah sekian lama saya nggak review, akhirnya saya punya kesempatan kembali untuk mereview action figure nih. Kali ini saya kembali ke lini Final Fantasy VII, yaitu figur Cloud Strife buatan Game Toys. Kita lihat dari boxnya dulu. Untuk figur Cloud ini, jujur ya, saya suka banget desain boxnya karena simple, tapi nuansa Final Fantasy 7-nya kental banget. Ini bisa kita lihat ada tulisan angka 7 di tengah, dan ada tulisan Cloud Strife, Ex-Soldier First Class, dan juga Game Toys, yang desainnya mirip kayak panel pilihan menu ya di dalam game FF7-nya. Lalu kalau dilihat lebih detail lagi, ada siluet Buster Sword juga yang simple tapi keren. Nah, di bagian belakang cuma ada logo Game Toys, gambar Buster Sword, dan juga peringatan, kayak biasanya lah. Langsung kita mulai unboxing aja. Oh iya, ini figur skala 1/6 ya, nanti kita bandingkan ukurannya sama Play Arts Sky juga. Dan ini boxnya keras dan kokoh banget ya, pakem, bukanya juga agak susah nih. Nah, begitu dibuka, yang pertama dilihat adalah kertas instruksi manual yang cukup bagus karena berwarna ya. Dan ini dijelasin cukup detail cara pasang aksesoris, ganti tangan, sampai artikulasi. Dan ini penampakan sekilas figurnya di tray busa yang pertama beserta tangan-tangan pengganti. Lalu di tray kedua di bagian bawah ada base dan juga Buster Sword yang kelihatan keren banget. Oke, ini saya rapi-rapiin dulu buat nanti kita lihat lebih detail. Seperti biasa, kita lihat aksesoris dulu, mulai dari base-nya. Ini ukurannya segi 6, warnanya hitam polos saja, simple. Terus dipasang tiang stand untuk menyangga bagian selangkangan dari figur Cloud-nya. Nah, di bagian bawah depannya ada slot untuk menempel plakat nama Cloud Strife, yang di bagian belakang ini ada double tape, jadi kita nggak usah susah ngelem ya. Berikutnya ada sepasang lengan pengganti. Ini saya gelapin sedikit biar warnanya lebih jelas. Lengan ini desainnya tidak seamless dan sepertinya memang diperuntukkan untuk gerakan-gerakan yang lebih ekstrim yang butuh nekuk tangan cukup jauh atau mungkin gerakan dari rotasi biceps ya. Next adalah Buster Sword. Bisa kita lihat detailnya cukup bagus dan ini bahannya dari plastik. Dan catnya ini dibikin kesan battle damage ya, sampai ini coba lihat ada cekungan-cekungan kecil di permukaan pedangnya. Ujungnya juga nggak terlalu tajam jadi cukup aman, dan jelas ada 2 slot untuk dimasukkan bola materia sesuai kayak di gamenya. Kita masuk bahas part yang kecil-kecil. Nah, yang ini biasanya untuk pasang Buster Sword ke punggung Cloud. Lalu ini kita dapat, menarik banget nih ya, dapat bulu dari sayap Sephiroth kayaknya ya. Kemudian ini ada colokan punggung yang diwarnai hijau sehingga kesannya nggak bolong slot Buster Sword-nya kalau pas dicolokin ke punggung. Jadi tetap kesannya ada materia gitu ya nempel di Buster Sword. Ini inovatif banget sih menurut saya, nggak kayak buatan Play Arts Sky atau VTS yang punggungnya jadi kelihatan ada colokan gitu. Kemudian kita dapat 5 buah materia yang ukuran besar untuk bisa dipegang di tangan. Ini lengkap semua ya jenisnya, mulai dari summon materia yang merah, magic materia yang hijau, support materia warna ungu, command materia yang warna kuning, sama ini kalau nggak salah elemental materia ya yang warnanya biru ya. Coba tulis di komen kalau saya ada salah ya. Lalu kita juga dikasih bunga dari Aerith untuk Cloud. Ini bunganya. Ini kalau nggak salah juga dapat di figur yang buatan VTS Toys ya yang pernah saya review. Dan tentu saja kita dapat materia-materia kecil, masing-masing tipe dapat sepasang, untuk tentunya ini dibuat dimasukin ke dalam slot di Buster Sword-nya. Terakhir adalah tangan pengganti, kita dapat 4 buah. Yang pertama ini pose memegang materia yang besar, kita lihat detailnya cukup bagus, banyak lekukan-lekukan, dicat glossy. Lalu ini cat armor jari-jarinya juga bagus, ada kesan kotor-kotor battle damage-nya juga. Kemudian tangan yang kedua ini untuk memegang Buster Sword. Nah, sesuai manual instruction, kalau mau pasang pedang ke tangan harus copot ujung pedangnya, lalu masukkan ke dalam tangan, baru ditutup lagi. Nah, kebetulan ini materianya udah saya masukin ke slotnya ya. Kemudian kita dapat tangan kanan yang lagi relax. Ini kalau dipegang bahan karetnya lentur, nggak kaku ya. Nah, terakhir kita dapat tangan kiri yang sedang mengepal. Dan ini dia teman-teman, figur Cloud Strife dari Game Toys. Satu kata sih soal figur ini, spektakuler. Ini kayak menggabungkan kelebihan dari figur Play Arts Sky sama figur buatan VTS Toys, sekaligus menghilangkan kekurangan dari masing-masing lini tersebut. Abis ini nanti kita sandingkan langsung ya biar teman-teman ngerti maksud saya. Tapi sebelumnya mari kita lihat lebih detail deh. Ini mulai dari head sculpt-nya, ini cakep banget ya. Terus rambutnya bagus, ada gradasi warnanya. Ekspresi wajahnya juga dapat banget nih, cool serius gitu. Dan untuk kemiripan wajahnya sih saya bakal bilang ini sih sebenarnya nggak perfect ya, tapi udah paling mendekati lah seperti di gamenya.
Bahkan untuk angle tertentu sih ini mah, waduh keren parah sih, ini cloud banget lah. Lalu bodinya itu proporsional banget ya, dan seamless, jadi ini udah kayak statue menurut saya, bukan action figure lagi. Shoulder armornya juga rapi, nggak goyang-goyang. Untuk bahan kain baju dan celananya juga spot on banget. Armor di lengan bawah kiri juga bagus shade-nya. Ini bagian punggung, belakang juga rapi semua. Nah, untuk tinggi dari figur Cloud Super 6 Game Toys ini sekitar 32 cm ya. Dan saya berani bilang sih, untuk saat ini ya, figur buatan Game Toys ini paling the best secara penampilan dibandingkan yang lainnya. Oke, sekarang kita tes artikulasi ya. Pertama-tama saya akan perlihatkan artikulasi pakai lengan yang seamless, lalu nanti saya ganti dengan lengan yang ada engsel-engsel sendinya. Oke, sekarang untuk perbandingan dengan dua merek terkenal lainnya, bisa langsung teman-teman lihat yang sebelah kiri ini figur PlayArt Sky, yang terakhir ya FF7 Remake, dan yang kanan ini buatan VTS Toys yang pernah saya review juga. Kira-kira udah bisa kelihatan ya kenapa saya bilang Game Toys ini kayak perpaduan dari dua lini ini. Kalau soal head sculpt, ini bagus ya, kemiripannya kayak PlayArt Sky. Terus kita juga dikasih pilihan tangan yang ada engselnya supaya bisa pose-pose ekstrim. Cuman model bodinya dibikin seamless nih kayak VTS Toys ya, dengan banyak perbaikan terutama di proporsi tinggi badannya. Bisa dilihat ya, tingginya beda lumayan bermakna padahal ini sama-sama figur Super 6. Mukanya lebih tegas, lebih mirip sama Cloud di game dibandingkan wajah VTS Toys nih yang kayak boyband Korea nih ya. Terus tekstur kain baju dan celana juga lebih kompleks si Game Toys dibandingkan yang VTS. Untuk armor bahu, ini yang VTS juga rese, mesti dilem. Kalau nggak dia bakal jatuh-jatuh ke samping. Kalau yang Game Toys ini lebih terfiksasi, bagus ya. Aksesoris juga dikasih banyak kayak VTS, nggak pelit kayak PlayArt Sky. Cuman sayangnya nggak dapet diorama aja, kalau VTS Toys kan selalu kasih diorama. Nah, kalau punya keduanya kayak saya udah paling oke nih. Kalau diorama dari VTS Toys digabung sama figur Game Toys ini. Wah, langsung cakep banget. Terakhir, ini saya sandingkan dengan figur Game Toys Sephiroth back to back supaya kelihatan lebih keren. Enjoy! Sebagai kesimpulan, figur ini merupakan action figure Cloud Strife paling bagus saat ini menurut saya dari segi detail, jumlah aksesoris, dan juga proporsi skalanya nih untuk figur Super 6 ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau koleksi figur Cloud dari FF7, kalau dananya terbatas ya cuma bisa beli satu figur, mending ambil yang versi Game Toys ini dibandingkan versi PlayArt Sky ataupun VTS Toys menurut saya pribadi loh ya. Mudah-mudahan sih Game Toys bakal bikin lengkap ya semua karakter FF7 ini. Wah, kalau sampai kayak gitu bisa-bisa saya bakal jual nih ya lini PlayArt Sky dan VTS kalau sampai lengkap semuanya dari Game Toys. Oke, sekian dulu review kali ini. Semoga informasinya berguna dan menghibur teman-teman, khususnya para fans FF7. Kalau suka dengan review ini, silahkan like dan share video ini, plus jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye!